Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Dewi Indah Kusuma di podcast Express Experience. Kali ini saya ditemani oleh sahabat Sinta Dwi Makfiroh dari Divisi Jurnalistik UKM Penalaran. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak Sinta? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah berkenan hadir dalam bincang-bincang santai kali ini. Saya juga mendengar kabar bahwa sahabat Sinta telah menjadi juara pertama dalam lomba yang diadakan oleh Den Cafe sebagai presenter. Apakah benar hal tersebut? Iya, betul sekali, Dewi. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Kalau boleh tahu bisa diceritakan bagaimana awalnya bisa mengikuti acara tersebut? Iya, jadi untuk kompetisi Denkaf kemarin 2022 itu sebenarnya saya sudah ingin ikut di 2021, tapi ternyata saya dulu ketinggalan informasi, sehingga di 2022 alhamdulillah saya ketemu dengan pengumuman adanya lomba Denkaf ini. Dan saya waktu proses itu saya ditemani dengan teman-teman di UKM. Beberapa bagian itu membantu saya dalam proses take video. Itu juga satu hari diulang sampai beberapa take ya. Mungkin ada 5 kali mungkin ya, sampai benar-benar itu jadi video yang tidak ada salah sama sekali. Nah, setelah itu saya ada 2 tahap. Yang pertama tahap 10 besar, yang kedua ada tahap final. Dan alhamdulillah waktu pertama itu saya lolos di 10 besar. Nah, saya lihat di situ ternyata saingan saya bukan hanya dari kampus-kampus di sini-sini ya, tapi ada dari Universitas Airlangga, Brawijaya, pokoknya masih banyak lah yang dari universitas yang lain. Dan alhamdulillah waktu final, waktu itu positif gitu. Tapi dari situ saya tidak bisa percaya diri kalau saya jadi juara karena saingan saya juga bagus-bagus semuanya. Dan alhamdulillah waktu tanggal 29 kemarin waktu pengumuman, saya kaget gitu, kok ternyata di grup itu udah ramai, padahal saya tuh belum tahu sebenarnya. Terus iya, saya belum ngecek, dan ternyata saya cek di Instagram ada pengumuman yang terakhir sekali feeds-nya itu, dan ternyata saya dapat pengumuman kalau saya juara 1 gitu. Berarti Den Cafe sendiri ini merupakan acara yang tahunan gitu ya, Mbak Sinta? Iya, betul, itu merupakan acara tahunan dari MD Ilmu Komunikasi UINSA Surabaya gitu. Berarti nggak hanya baru kali ini diadakan, sebelumnya pernah diadakan juga. Betul. Jadi itu event tahunan ya. Kemudian ada trik khusus nggak sih supaya bisa mudah menang, terus baca beritanya bisa bagus, seperti Mbak Sinta sendiri? Oh gitu. Jadi gini, sebenarnya saya ikut lomba itu kan dari 2020 ya, 2020 sampai 2022 sekarang. Dan itu saya kalau lomba sebenarnya yang diniatkan itu bukan untuk menang ya, ini juga untuk teman-teman semuanya yang mungkin menonton kita hari ini. Jadi niat kita pertama kalau ikut lomba adalah satu, kita niat untuk cari ilmu, cari pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niat untuk cari ilmu. Karena apa? Kalau kita sudah niat cari ilmu, entah kita nanti menang atau kalah, kita tuh bisa ikhlas gitu. Jadi setelah kita sudah niat seperti itu, kita belajar, kita riset, setelah itu kita take action waktu lomba, dan sudah kita serahkan ikhtiar dan doa. Saya 7 kali lomba itu saya nggak menang, padahal teman-teman saya yang kenal saya di kampus-kampus lain tuh dia bahkan sebulan ada yang 2 kali menang. Dan di situ saya kayak, ya Allah kok saya belum menang gitu ya. Tapi saya memaknai itu sebagai, oh berarti saya belum pantas, berarti saya harus ada yang saya perbaiki lagi. Nah di situ untuk teman-teman juga ketika lomba yang harus kita tekankan adalah belajar. Bagaimana kita itu belajar untuk gak menyerah. Kalau kita masih kalah ya udah gak apa-apa, berarti kita harus belajar lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah kemarin di ke-8 kalinya saya lomba itu dikasih Allah Subhanahu wa taala sebuah keberhasilan yang sangat-sangat membuat saya itu masih gak percaya sampai saat ini. Dan untuk kalau tips dan triknya yaitu tadi, kita jangan pernah menyerah, kita harus terus belajar. Gak peduli kamu berapa kali kamu kalah gitu ya. Kita kan kuliah 4 tahun nih, kita punya jatah gagal itu gak tahu berapa kali. Dan ada satu statement dari seorang public speaker yang gak pernah saya lupakan. Beliau menulis caption gini di Instagram, teruslah mencoba, berapa kali pun kamu gagal, karena kita tidak pernah tahu di percobaan keberapa kita yang akan berhasil. Jadi untuk teman-teman yang ikut lomba ya udah nggak apa-apa, kita niatkan dulu untuk cari ilmu, setelah itu kita latihan sebanyak-banyaknya. Kalau untuk saya sendiri biasanya setiap hari, karena saya pernah ikut pelatihan gitu ya,
itu memang latihannya harus setiap hari, entah itu latihan vokal, entah itu latihan saya cuma baca satu paragraf aja. Terus kayak di jalan, sampai tuh saya di jalan tuh kadang tuh sama ngomong-ngomong sendiri untuk apa ya, untuk belajar gitu. Mungkin oh saya kemarin masih kurang di intonasi, oh berarti besok nambah lagi artikulasi. Jadi kita belajar itu nggak cuma kayak 1 bulan sekali kalau mau lomba, nggak boleh gitu. Karena ibaratnya kalau pisau ya, kalau nggak diasah itu kan nggak tajam-tajam gitu ya lah. Kita juga seperti itu, kalau kita setiap hari kita continue terus, insya Allah nanti Allah itu bakal memberikan kita hadiah di depan gitu. Berarti harus konsisten gitu ya. Iya betul sekali. Kemudian apakah pada saat proses pembuatan video dan lain-lain itu menemukan kendala yang berat atau tidak? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk di lomba news presenter itu kan sebenarnya kita nggak menghafal ya. Kita itu sebenarnya kan membaca basicnya. Karena kalau kita apa namanya, dengan peralatan-peralatan dan kelengkapan yang terbatas, jadi otomatis kita harus mempersiapkan ini hafalan sedikit. Jadi saya paling nggak harus tahu poin apa yang harus disebut, karena kita kan nggak punya kayak teleprompter di televisi yang berjalan. Dan otomatis nanti teman-teman ada yang bagian bantu bawain teks, barangkali ada yang lupa. Jadi kendalanya di situ sih, mungkin ada poin yang lupa sehingga akan mengulang take lagi gitu. Jadi fungsinya dihafalin itu sebenarnya bukan dihafalin tapi difahami. Poinnya apa sih? Mungkin poinnya itu tentang poin fokus beritanya, terus atau mungkin ada poin yang lain tentang kejadiannya apa. Jadi kita harus tahu poin-poin itu biar mengulang pun itu nggak terlalu banyak mengulang gitu, karena yang ngetik juga kasihan gitu sih. Terus untuk persiapan seperti apa namanya, clip on untuk membantu suara kita biar lebih jernih, terus yang mengatur apa sisi kameranya, pencahayaannya juga itu. Jadi semuanya ini harus diatur seimbang biar hasilnya itu juga maksimal gitu. Berarti dalam hal ini itu teman-teman Mbak Sinta itu perannya sangat besar sekali ya? Iya betul, jadi saya sangat-sangat terbantu oleh teman-teman di UKM Penalaran yang sangat-sangat bisa diajak untuk bekerja sama gitu. Jadi saya nggak bisa berdiri sendiri, saya dibantu dengan banyak-banyak tim di belakang gitu. Ini juga untuk teman-teman ya, kalau nyari teman itu harus bisa membawa ke hal yang baik juga. Jadi kalau kita ingin berprestasi, mereka ikut membantu. Kemudian saya ingin memastikan gimana sih perasaannya ketika Mbak Sinta tahu aku masuk 10 besar nih? Iya, jadi waktu itu saya kan berapa ya, kalau nggak salah 20 sampai 25 peserta ya kalau nggak salah. Itu ada SMA sama anak mahasiswa juga. Nah di situ saya kayak gimana ya, waktu diumumkan 10 besar sebenarnya kan malam habis Isya itu udah ada pengumuman, tapi pengumumannya itu masih 3, yang diumumkan cuma 3 nama. Dan saya ya Allah, ini kok sampai 5 nama sampai 6 nama itu belum ada nama saya. Jadi saya kayak ya udahlah nggak apa-apa, sampai saya sudah ketiduran mungkin ya, itu sudah jam 12 malam lebih, dan ternyata waktu saya bangun itu ada nama saya. Jadi saya itu langsung excited banget dulu, ternyata nama saya masuk di 10 besar. Padahal di lomba yang sebelumnya di 2022 atau 2021 akhir saya tuh untuk mencapai 10 besar itu sangat susah sekali gitu. Jadi saya senang banget, kayak ya di sini saya harus berjuang lebih lagi biar bisa dapat sesuatu yang maksimal gitu. Baik, sangat menarik sekali. Kemudian kan sudah masuk 10 besar nih Mbak. Kemudian perlu mengirim video lagi atau sudah cukup 1 kali itu saja? Iya, jadi 10 besar setelah itu nggak pakai ngirim video lagi. Jadi langsung live di Zoom, langsung dinilai sama juri. Jadi nggak take video. Kalau take video kan enak, aku bisa 2 kali, 10 kali ya. Ini nggak bisa. Dan waktu final, teksnya itu baru dibagikan 30 menit sebelum final. Jadi waktu saya untuk memahami itu pun harus cepat gitu. Dan itu kan langsung di head juri ya, kita salah satu kata pun juri itu tahu gitu. Benar-benar mendebarkan ya momen tersebut. Itu sangat-sangat luar biasa. Apalagi itu saya juga takut kalau jaringan saya nggak stabil, terus kalau sore itu kan juga rawan hujan, tapi alhamdulillah semua bisa lancar. Alhamdulillah. Kemudian ini saya kembali ke dunia presenting sendiri secara umum ya. Bagaimana awalnya bisa tertarik ke presenting atau jurnalistik itu? Iya, jadi sebenarnya awal dulu saya dari SMP tuh senangnya di dunia MC ya, jadi kepewaraan, pembawa acara.
tapi lambat laun di SMP, SMA masih ya, ini masih ngemsi terus. Terus pas saya mau masuk kuliah, sebenarnya saya ingin sekali masuk di ilmu komunikasi, tapi ternyata Allah itu berkehendak lain gitu ya, mungkin jalan saya bukan di sana. Jadi saya di S3 di Jombang, alhamdulillah masuk di Prodi Bahasa Indonesia, dan di sini saya ketemu dengan UKM Penalaran, di mana UKM Penalaran ini banyak sekali bidangnya, ada jurnalis salah satunya saya ikuti, ada Intekpro dan yang lain-lain. Nah, di sini saya belajar tentang berita, entah itu penulisan berita. Nah, sebenarnya dulu tuh saya nggak ada kepikiran untuk ke dunia presenter itu ya, tapi karena setelah saya masuk di jurnalis, terus saya lihat-lihat berita, nulis berita, kok saya jadi tiba-tiba ngelihat presenter-presenter di televisi kok kayaknya seneng ya, kayak menarik gitu. Mungkin saya kalau dulu cuma MC bisa kali ya saya coba. Jadi 2020 saya ingat sekali pertama kali saya ikut lomba, saya itu masih nggak tahu yang namanya gestur, nggak tahu yang namanya olah vokal, artikulasi, aksentuasi. Jadi di situ saya mencoba gimana ya rasanya kalau nyoba jadi presenter gitu. Ternyata di situ saya nggak masuk final, pokoknya saya di situ cuma nyoba aja. Tapi ternyata kok lama-lama setelah lomba yang pertama itu saya jadi kayak tertantang terus gitu. Kalau saya lihat teman-teman yang sudah lolos 5 besar, 3 besar itu, wah mereka luar biasa banget. Nah di situ saya jadi termotivasi untuk ikut terus, mencoba terus gitu. Karena menurut saya kalau saya di jurnalistik nggak hanya cuma nulis berita, kalau saya bisa membawakan juga, itu kan membawakan berita di khalayak itu kan juga sebuah kemampuan yang bisa membantu skill di bidang public speaking juga gitu. Kemudian selain dari menonton berita di televisi, dari mana sih Mbak Sinta belajar tentang hal ini? Iya, jadi saya kan suka sekali main Instagram ya. Nah di situ saya selalu melihat misalnya kayak ada Senandungnya Kita ya dari SCTV, terus ada Kak David Rizal. Di situ mereka kan buat kayak video pendek gitu ya di Instagram. Jadi saya melihat cuma 1 menit itu kayak wah ini kok enak banget ya pembawaannya, bisa nggak ya saya kayak gitu. Terus saya lihat teman-teman yang beberapa waktu yang lalu sudah menang perlombaan, saya jadi kayak tertantang dan saya belajar dari mereka, saya ulang-ulang terus. Jadi kayak videonya mereka itu saya lihat terus, saya simak, intonasinya kayak gimana, artikulasinya kayak gimana. Dari situ saya lama-lama melakukan itu terus gitu untuk upgrade diri saya. Berarti bisa dibilang Senandung Nacita itu role model Mbak Sinta sebagai presenter, atau ada yang lain? Oh iya, jadi misalnya? untuk Senandung Nacita ini bukan role model yang pertama. Jadi sebenarnya saya itu lebih ke teman-teman yang masih mahasiswa. Maksudnya saya kenapa sih kok mahasiswa? Karena saya menuntut diri saya, mereka lebih bisa, masa saya nggak bisa gitu. Tapi untuk Mbak Senandung Nacita ini menjadi motivasi. Kalau Mbak Senandung Nacita kan sebagai ikonnya SCTV gitu ya, sudah sangat melalang buana gitu. Jadi untuk motivasinya yang lebih tinggi lagi tuh yaitu Mbak Senandung Nacita, biar saya lebih mimpinya lebih besar lagi gitu. Ya semoga nanti bisa menjadi seperti itu. Amin. Kemudian ada nggak pengalaman yang paling mengesankan pas waktu menjadi pembawa acara atau presenter misalnya? Iya, jadi pengalaman yang paling tidak saya lupakan adalah ketika saya dinilai langsung oleh juri. Oh ya, di tahun 2021 sebenarnya saya punya goal, saya kepingin di 2021 kemarin saya bisa memenangkan lomba gitu ya. Tapi ternyata yang paling tinggi pencapaian saya adalah 10 besar. Itu di kompetisi Maestria News Presenter Hunt. Di situ saya masuk 10 besar, saya juga langsung dinilai juri live langsung di Zoom. Tapi di situ yang bikin saya langsung tercengang dan membuat saya tertampar adalah ketika juri mengomentari bahwa saya itu terlalu cepat, membacanya terlalu cepat, dan di situ saya sampai ada pengucapan yang salah. Jadi di situ saya langsung membenahi introspeksi diri saya. Jadi menurut saya yang menarik dari setiap lomba itu ketika saya ada mentor, jadi langsung ada yang komentari, saya jadi langsung tahu. Kalau cuma saya membandingkan video saya dengan teman-teman yang menang, ya mungkin aja persepsi saya dengan juri kan beda. Tapi kalau langsung dinilai juri, saya jadi langsung tahu, berarti saya harus perbaiki yang ini.
gitu. Jadi setiap lomba itu value yang paling saya dapat adalah komentar juri. Yang kedua, saya bisa melihat teman-teman yang menang itu kayak gimana sih, mereka itu apa yang bikin mereka menang, itu yang terus saya gali gitu. Berarti Mbak Sinta kan tadi bilang pernah ikut 8 kali ya kalau nggak salah. Iya betul, 8 kali. Berarti dalam proses itu kan dapat banyak masukan dari juri-juri, itu sangat berharga sekali ya tentunya. Betul sekali, karena dari situ ibaratnya kalau kita kuliah kan punya dosen, tapi kalau kita misalnya lomba ada yang langsung komentari, kita itu jadi langsung tahu, nggak perlu kita bingung, ya Allah saya kurangnya apa ya. Di situ kita langsung menjurus gitu loh, kekurangnya kita itu ternyata ini, yang harus kita perbaiki ternyata yang ini gitu. Kemudian selanjutnya apa sih harapan Mbak Sinta untuk diri Anda sendiri dan juga untuk teman-teman nih yang lagi belajar? Ya, jadi harapannya untuk diri saya sendiri, semoga ke depan saya terus semangat ya, terus menggali sebanyak-banyaknya ilmu dan juga wawasan, terutama di bidang public speaking ya, entah itu news presenter, entah itu MC, apapun itu, yang penting saya ingin selalu belajar tentang public speaking, karena menurut saya skill public speaking ini adalah skill yang paling penting sekali di berbagai bidang kehidupan seperti itu. Dan untuk harapan saya kepada teman-teman yang mungkin nih masih belajar, entah kalian nanti mau lomba apapun itu, di bidang apapun itu, satu pesan saya, jangan gampang menyerah. Jadi kalaupun nanti ternyata kalian lihat karya kalian tuh masih masih sangat-sangat kurang gitu ya menurut kalian sendiri, itu jangan patah semangat, berarti artinya kalian harus dicoba lagi, belajar lagi gitu. Untuk saya ingat nih Dewi, ketika saya ada pelatihan public speaking ya, ada salah satu ibu ini adalah seorang staf Bupati Jombang, beliau namanya Ibu Alfia. Ketika dalam pelatihan public speaking ini, beliau memberikan satu statement yang sangat-sangat membuka pikiran saya. Beliau bilang bahwa public speaking itu bukan hanya sekedar memberikan informasi dan mempengaruhi, tapi bagaimana public speaking itu mampu menginspirasi. Nah, di sini saya juga ingin sekali ketika mungkin kemarin ternyata menang lomba, atau mungkin saya bisa memotivasi teman-teman kalau kita meskipun di kampus manapun, yang bisa menentukan diri kita adalah kualitas diri kita sendiri. Jadi nggak usah takut bersaing dengan teman-teman di PTN, buktikan bahwa kita juga bisa gitu. Kemudian barangkali ada 3 kata yang bisa Mbak Sinta sampaikan untuk teman-teman yang sedang menonton saat ini. Oke, 3 kata yang bisa mungkin memotivasi teman-teman gitu ya, untuk yang sedang menonton kita hari ini. Kalau dari saya sendiri adalah satu sih yang terus saya lakukan sejak lulus SMA sampai sekarang semester 6 ya, jangan mudah menyerah, udah itu aja. Karena kalau kita bicara masalah menyerah, itu pasti teman-teman sering banget di titik ketika ya udah wis aku nggak mau lanjutin, toh aku juga di sini terus. Padahal itu tidak boleh, kita harus tetap pantang menyerah dan terus berjuang sampai kita mendapatkan goals yang seperti yang kita harapkan gitu. Sangat menarik sekali. Berarti pesan dari Mbak Sinta adalah jangan mudah menyerah gitu ya teman-teman. Dan juga selalu berlatih public speaking, karena public speaking itu tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tapi juga untuk menginspirasi orang lain. Misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu tapi nggak bisa karena nggak punya kemampuan public speaking, itu kan juga sayang sekali. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Mbak Sinta telah menjadi juara dan membanggakan kami semua. Kemudian terima kasih banyak, dan saya berharap karya-karyanya bisa terus cemerlang dan menginspirasi teman-teman yang sedang berproses. Untuk pemirsa, terima kasih juga telah menyaksikan podcast kami kali ini. Tunggu episode-episode selanjutnya yang pastinya lebih menarik lagi. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan, dan kemudian belajar dan terus belajar. Sekian dari kami berdua. Saya Dewi Indah Kusuma dan saya Sinta Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.